Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nyai Paricara. Kembali saya akan mengulas tentang cuplikan dari kisah Tutur Tinular. Dan kali ini masih mengetengahkan dalam perjalanan Rangga Lawe. Lawe, kelakuanmu seperti anak bayi yang belum kenal pergaulan. Kamu telah mempermalukan seluruh kerabatmu. Apa pantas kamu bicara di hadapan rajamu sambil berkecak pinggang? Paman tidak usah ikut campur. Ini masalah keadilan. Keadilan apa yang kamu inginkan? Jangan kamu campur adukan antara keadilan dengan kedudukan. Rangga Lawe yang tidak menyetujui Nambi menjadi patih. Ia marah besar kemudian menantang Nambi untuk bertarung. Akan tetapi kemudian Lembu Sora mencoba untuk mengingatkan Rangga Lawe yang kala itu salah langkah. Apakah adil? Kalau misalnya akibat perbuatanmu ini, saya dikucilkan Sang Prabu dan seluruh rakrian di Wilwatikta. Apakah adil kalau karena akibat perbuatanmu ini, Kakang Wiraraja menjadi berseteru dengan Gusti Prabu? Mendengar kata-kata dari Lembu Sora, seketika itu juga hati Rangga Lawe luluh. Ia kemudian berpikir dan merenung. Yang dikatakan Lembu Sora ada benarnya. Kamu tahu kenapa Dewata meletakkan otak di atas mulut manusia? Supaya orang berpikir dulu akibatnya sebelum melakukan sesuatu. Mengerti? Kamu harus minta maaf kepada Gusti Prabu. Juga kepada Patih Nambi. Saya malu Paman. Kalau kamu malu, sekarang pulanglah dulu ke Tuban. Kalau kamu nanti sudah siap untuk minta maaf, datanglah kembali ke kota raja. Rangga Lawe menyadari kesalahannya. Namun begitu, Rangga Lawe yang memiliki sifat keras, tidak mudah baginya untuk meminta maaf. Maka dari itu, Lembu Sora menyarankan agar Rangga Lawe pulang dulu ke Tuban untuk merenungi segala sesuatunya. Dan jika sudah siap, maka Rangga Lawe pun harus pulang kembali ke Majapahit dan meminta maaf kepada Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana, juga kepada Patih Nambi. Jasa Rangga Lawe kepada Majapahit, terutama kepada saya, sangat besar. Jadi sebenarnya sangat wajar kalau dia bertingkah seperti itu. Saya berpikir, apa tidak sebaiknya jabatan Mahapati saya ganti? Tidak, Gusti. Sabda seorang raja adalah hukum. Oleh karena itu tidak boleh berubah-ubah. Sepertinya Rangga Lawe, dia Halayuda yang sebelumnya menghasut Rangga Lawe agar ia memprotes kepada raja. Dengan ketidaksenangannya, Patih Nambi diangkat menjadi Patih Wilwatikta. Halayuda ini kemudian menemui Patih Nambi, menghasut Patih Nambi dan mengatakan bahwasanya Rangga Lawe yang saat ini berada di Tuban sesungguhnya tengah menyusun kekuatan untuk memberontak terhadap kerajaan Majapahit. Saya yakin Gusti Prabu pun merasa terhina oleh tindakan Rangga Lawe yang tidak pernah sowan ke Kedaton sejak kejadian itu. Paman Kebo Anabrang bahkan sudah mendesak Sang Prabu untuk menyerang Tuban. Sangat masuk akal, karena saya terlalu mencintai Majapahit, terlalu mencintai Gusti Kertarajasa Jayawardana. Sementara itu, Rangga Lawe yang telah berada di Tuban kemudian ditemui oleh ayahandanya. Ayahandanya yakni Banyak Wide atau Arya Wiraraja memberi nasihat yang sedikit keras kepada putranya tersebut. Kupingku budek mendengar berita-berita tentang kamu, Lawe. Kenapa sampai sekarang kamu tidak mau minta maaf pada Gusti Prabu? Ampun Ayanda, hamba anggap tidak perlu melakukan itu. Apapun yang hamba lakukan, kewajiban hamba sebagai pejuang Majapahit untuk saling mengingatkan.
waktu yang tidak tepat. Menyebabkan kewajiban yang kau anggap suci itu menjadi kurang ajar. Menjadi terkesan bahwa kau seorang kesatria yang tidak tahu tata krama. Kembali ke dia Halayuda. Setelah ia menghasut Patih Nambi dan mengatakan jika sesungguhnya Ranggalawe tengah melakukan persiapan untuk memberontak di Tuban. Dia Halayuda kemudian menemui Ranggalawe dan mengatakan jika Majapahit telah mengecap bahwasanya Ranggalawe telah memberontak. Bagaimana kalau Patih Nambi mengirimkan pasukannya kemari? Saya lihat Kebo Anabrang sedang sibuk mempersiapkan pasukannya. Saya seorang kesatria. Pantang membiarkan orang menyerang tanpa memberikan perlawanan. Aku sudah siap menghadapi hal yang pahit sekalipun. Usai dari Tuban, dia Halayuda kemudian menemui Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana dan mengatakan bahwasanya Ranggalawe tidak mau meminta maaf kepada Prabu Kertarajasa Jayawardhana dan ia ingin memberontak terhadap Tindakanmu Majapahit. sangat benar, Halayuda. Saya berterima kasih untuk itu. Hanya sayang, hamba menghadapi Batu Karang. Ranggalawe benar-benar keras kepala. Dia bahkan sedang menyusun kekuatan untuk berontak melawan Gusti. Begitu maunya. Maafkan kegagalan hamba, Gusti. Lagi-lagi Prabu Kertarajasa Jayawardhana terhasut oleh dia Halayuda. Maka hari itu juga Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana memerintahkan kepada Patih Nambi untuk menyusun kekuatan dan menyerang Tuban. Saya selalu memohon kepada Dewata untuk keselamatan Kakang Patih. Terima kasih, Halayuda. Menangkan pertempuran ini untuk saya, Kakang. Bagi saya, kematian seorang pengkhianat jauh lebih menyenangkan daripada melihat 10 orang musuh yang terkapar. Maka dari itu, tentara Majapahit pun resmi menyerang Tuban dipimpin oleh Mahapatih Nambi sendiri. Inilah saat terbaik bagi kita untuk mewujudkan sikap kita sebagai kesatria sejati. Tidak ada yang perlu ditakuti, meskipun kekuatan musuh berlipat 100 kali. Semua pasukan sudah kami siapkan di alun-alun, Gusti. Arahkan menuju Sungai Tambak Beras. Dalam keadaan terjepit, sungai itu bisa kita gunakan sebagai benteng. Kita menyeberang. Ya, tapi siapkan pasukan panah di seberang barat. Mereka akan melindungi pasukan kita kalau terpaksa harus mundur menyeberangi sungai. Kita juga bisa gunakan pasukan panah itu untuk menghantam Majapahit yang memang sengaja kita pancing mengejar pasukan kita. Maka Ranggalawe yang telah mengetahuinya Tuban akan diserang oleh Majapahit. Iring-iringan dari pasukan Ranggalawe pun menuju Sungai Tambak Beras sebagai sambutan untuk tentara Majapahit. Tempatkan pasukan panah di tebing sungai. Jangan nyebrang, meski pasukanku menang. Baik, Gusti. Kita berperang karena diserang. Pertahankan kehormatan kita habis-habisan. Hamu! Ranggalawe mengatur siasat perang kepada para tentaranya. Begitupun dengan pasukan Majapahit berusaha untuk terus menyerang dan menghancurkan pasukan Ranggalawe. Ini usaha terakhir menyadarkan dia. Bagaimanapun, Ranggalawe pernah berjasa kepada Sang Prabu. Bagaimana Adipati? Kakang Lembut Sora mau mencoba menyadarkan Ranggalawe sekali lagi. Silakan, Paman. Saya pribadi tidak pernah menghendaki perang. Ranggalawe yang memulai semua ini. Terima kasih, Rakepati. Lembu Sora mencoba ingin kembali menyadarkan Ranggalawe dan menghentikan agar peperangan tidak terjadi. Ia pun meminta izin kepada Patih Nambi untuk melakukan apa yang dipikirkannya. Lawe, aku sengaja minta waktu kepada Patih Nambi. Aku ingin bicara dengan kamu. Karena ini menyangkut begitu banyak nyawa orang. Silakan bicara, Paman. Saya hanya membeli. Kami tidak mau mati konyol hanya berdiam diri. Sementara tentara Majapahit ingin menghancurkan kadipaten saya. Jangan diputar balik.
kami melakukan ini karena kamu mempersiapkan pasukan untuk berontak. Paman cukup kenal siapa Ranggalawe. Pantang mulut ini bicara bohong. Asal paman tahu bahwa saya menaruh lebih dari 100 telik sandi di Majapahit. Mereka melaporkan bahwa Gusti Prabu mengirimkan tentara untuk menumpas kami. Aneh. Ada yang melaporkan kepada Gusti Prabu bahwa kamu tetap tidak berniat minta maaf dan mempersiapkan makar. Tapi benar kan bahwa kamu tidak berniat untuk meminta maaf atas perbuatanmu tempo hari? Benar, Paman. Daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Supaya tidak banyak jatuh korban, saya tantang Nambi atau Kebo Anabrang. Jangan remehkan Kebo Anabrang, Lawe. Dia senopati yang sakti mandraguna. Biar bagaimanapun dia pernah dipercaya Gusti Prabu Kertanegara memimpin pasukan Singosari melanglang Nusantara. Dia senopati yang menaklukkan Dharmasraya dan Suwarna Bumi. Semua musuh saya anggap kuat, Paman. Lembu Sora mencoba mengingatkan Ranggalawe sekali lagi. Akan tetapi tampaknya Ranggalawe masih tetap bersikukuh menyampaikan pendapatnya bahwasanya ialah yang benar. Dan Ranggalawe mengatakan bahwasanya ia tidak mau mati konyol oleh serangan dari tentara Majapahit. Genderang perang pun telah ditabung. Peperangan pun akan segera dimulai. Maka Kebo Anabrang dan juga Ranggalawe menyampaikan aba-abanya untuk berperang. Perang besar pun terjadi dan seperti yang diinginkan oleh Ranggalawe, Ranggalawe bersiap-siap untuk mencabut nyawa Kebo Anabrang. Maka dari itu, ia pun memilih Kebo Anabrang sebagai lawan tandingnya. Ranggalawe memanglah seorang pendekar yang tangguh. Dia hampir tidak ada yang bisa mengalahkan. Tak terkecuali Kebo Anabrang. Berkali-kali pedang milik Ranggalawe menoreh tubuh Kebo Anabrang. Kebo Anabrang kemudian berpikir bagaimana caranya ia bisa mengalahkan Ranggalawe. Maka dari itu, Kebo Anabrang memancing Ranggalawe ke tepian sungai Tambak Beras dan selanjutnya Kebo Anabrang memancing Ranggalawe ke tengah-tengah sungai Tambak Beras yang lebih dalam lagi. Di tepian sungai, tampak Lembu Sora menyaksikan pertarungan di atas sungai tersebut. Lembu Sora mengetahui kelemahan Ranggalawe ialah air. Ranggalawe tidak bisa berenang. Kebo Anabrang pun mengetahui hal itu. Maka dari itu, ia memang sengaja membawa Ranggalawe ke tengah-tengah sungai agar Ranggalawe bisa dikalahkan oleh Kebo Anabrang. Kebo Anabrang menggunakan batu besar untuk menghimpit Ranggalawe dan ditenggelamkannya ke dalam sungai. Berkali-kali Ranggalawe yang berusaha untuk naik ke atas, tiba-tiba saja
sudah dihimpit batu kembali oleh Kebo Anabrang dan kembali ditenggelamkan. Melihat hal itu, Lembu Sora merasa kasihan, maka ia pun segera menghampiri Kebo Anabrang, menyerang Kebo Anabrang dan mengalihkan batu besar yang menghimpit tubuh Rangga Lawe. Kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabrang. Lembu Sora melemparkan keris Megalamat ke arah Kebo Anabrang yang kala itu hendak menyerangnya. Maka berakhirlah sudah kisah Rangga Lawe ini yang tewas di Sungai Tambak Beras. Namun kematian Kebo Anabrang adalah awal dari kehancuran Lembu Sora nanti. Selama ini saya hanya menunggu berita duka itu. Karena kematian Kakang Rangga Lawe. Sudah jelas dikabarkan lewat mimpi-mimpi saya.